Salah satu hal yang paling menonjol di Jepang adalah tingkat obesitas yang sangat rendah. Bahkan kesannya orang itu kalau mau jadi gemuk itu mesti sulit, mesti berusaha. Sedangkan di Indonesia kontradiktifnya adalah orang susah banget untuk langsing. Nah, kalau kita mau bicara mengenai suplemen, yang paling laku pil pelangsing salah satunya. Kemudian klinik-klinik kecantikan yang menawarkan body contouring, face contouring, bakar lemak, sedot lemak, bahkan sampai kelas-kelas diet online, coaching online untuk jadi kurus. Kenapa kok bisa seperti itu? Kali ini saya mau share apa rahasia orang Jepang bisa langsing tanpa susah payah. Simak setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share mengenai rahasia orang Jepang untuk punya tubuh yang langsing dan tentunya juga sehat ya. Dibandingkan dengan kalau kita bicara salah satunya adalah orang Indonesia yang punya tingkat obesitas yang cukup tinggi meskipun bukan yang tertinggi ya, jangan sampai yang tertinggi. Dan orang Jepang ini masalahnya apa? Masalahnya mereka langsingnya tanpa susah payah. Ya, meskipun itu bukan masalah ya. Ini adalah suatu kondisi yang mungkin bisa dikatakan paradoks antara orang Jepang dan orang Indonesia. Apa sih rahasia orang Jepang ini? Nah, sebelumnya saya ingin buka data adalah obesitas di Jepang versus di Indonesia. Di Jepang, obesitas itu tingkat obesitasnya adalah 4,5%. Ya, ini tingkat obesitas dewasa ya. Di mana pria 5% dan wanita 3,7%. Nah, ini adalah peringkat global yang pertama. Dia adalah salah satu yang terendah di antara negara-negara maju, di mana ini adalah OECD negaranya. Nah, jadi tren obesitas di Jepang ini cenderung stabil dan sangat rendah selama puluhan tahun. Ya, ini menunjukkan bahwa konsistensi gaya hidup sehatnya itu telah mengakar dalam budaya masyarakatnya. Sedikit berbeda lah mungkin ya kalau kita berbicara dengan di Indonesia. Di mana tingkat obesitas dewasanya itu 21,8%. Ya, jadi mungkin kalau kita bicara itu tingkatnya 5 kali lipat lebih tinggi ya dibandingkan di Jepang. Dan ini meningkat drastis sejak dari tahun 2013 datanya ya. Jadi dari 14,8% sampai sekarang adalah 21,8%. Nah, tren obesitas ini bahkan kalau kita di Asia Tenggara itu masuk di peringkat keempat ya. Jadi jangan sampai kita naik peringkat ya kalau dalam hal ini. Jadi banyak orang berpikir obesitas itu cuma masalah orang nggak niat ya, atau dalam arti kurang konsisten lah untuk mereka itu menurunkan berat badannya. Tapi tidak seperti itu faktanya. Karena saya banyak sekali menemukan pasien-pasien saya itu yang mereka punya niat ingin menurunkan berat badan, bahkan mencoba berbagai macam metode, tapi setelah turun kemudian naik lagi. Nah, karena apa? Karena memang obesitas itu adalah suatu siklus atau lingkaran setan saya sebutnya, di mana awalnya memang tidak langsung obesitas. Awal berat badannya berlebihan. Ketika berat badannya berlebihan, kemudian terjadi peradangan yang kronis di dalam tubuhnya, kemudian menyebabkan yang namanya resistensi insulin dan resistensi leptin. Ya, insulin diproduksi oleh kita punya kelenjar pankreas yang fungsinya untuk menurunkan gula darah, dan leptin itu yang memberikan kita rasa kenyang. Tapi ketika terjadi resistensi, artinya apa? Tubuh kita tetap merasakan kurang meskipun sudah cukup. Ini adalah yang menyebabkan sinyal lapar yang tidak jelas ya, yang menyebabkan orang selalu merasa lapar. Nah, akibatnya apa? Orang makan berlebihan. Nah, ketika orang makan berlebihan, mereka ada perasaan bersalah. Nah, perasaan bersalah ini yang menyebabkan mereka anxiety dan mereka butuh dopamin. Karena orang setelah makan, dopamin justru drop. Ya, mereka kecenderungannya akhirnya orang mencari sesuatu yang namanya fast dopamin. Nah, fast dopamin ini tentu kebanyakan didapatkan dari makanan-makanan yang junk food. Nah, akibatnya apa? Orang asupan kalorinya berlebihan, dan asupan kalori yang berlebihan ini menyebabkan berat badannya makin lama makin naik, dan siklusnya seperti ini terus, yang menyebabkan tadi adalah siklus lingkaran setan. Nah, saya selalu bilang seperti ini ya ke pasien saya, mulai dari kita punya kebiasaan ya. Jadi bukan soal makan apa yang boleh, makan apa yang nggak boleh. Jadi black and white, tidak seperti itu. Tapi kita perlu tahu bahwa yang namanya pola kebiasaan itu bukan hanya dari sekali makan atau makanan-makanan tertentu, tapi makanan yang kurang baik yang kita repeat berkali-kali ya setiap hari. Saya selalu bilang ya, satu makanan yang buruk atau bahkan
dianggap buruk. Itu tidak membuat kita gemuk. Nah, yang membuat gemuk itu apa? Yang membuat gemuk adalah suatu pola yang kita lakukan setiap hari. Contoh misalnya es krim, ya itu kalau kita bilang sesekali ya tidak masalah, ya. Tapi kalau kita menjadikan ini menjadi suatu pola, ya sekali sehari sekali maksudnya. Nah, tentu bermasalah. Begitu juga dengan cake, ya, atau mungkin bahkan mie instan. Ya, saya tidak pernah mengatakan bahwa makan mie instan pasti bikin gemuk atau makan mie instan pasti bikin sakit. Tapi yang menjadi problem adalah ketika kita menganggap mie instan ini sesuatu yang baik. Nah, gitu ya. Apalagi baik apabila seperti ini dengan segala macam excuse-nya. Nah, akhirnya menjadi suatu pola yang dimana pola inilah, kebiasaan inilah yang menyebabkan suatu problem, ya. Jadi bukan sesekalinya, tapi adalah suatu polanya, patternnya yang berkali-kali. Sekarang kita masuk, nah terus bedanya apa dok? Kebiasaannya makan orang Jepang, budayanya tadi dengan budaya di Indonesia yang menyebabkan suatu perbedaan yang cukup signifikan atau stand out, ya. Yang di Jepang ini menunjukkan angka obesitasnya yang sangat rendah, bahkan yang tertinggi peringkatnya yang terendah, maksudnya ya, tertinggi peringkat negara-negara maju dia yang paling rendah angka obesitasnya. Di Indonesia cukup memprihatinkan meskipun belum yang paling memprihatinkan. Pertama adalah soal filosofi makan, ya. Oke, kita masuk filosofi makan. Yang pertama, orang Jepang di Indonesia. Ya, perbedaannya apa? Di Jepang itu ada yang namanya harahachi bunme, ya. Itu apa itu? Berhenti makan saat merasa 80% kenyang. Jadi makan itu kenyang tapi nggak sampai kekenyangan atau begah. Di Indonesia mungkin beberapa dari sobat sehat tahu ada yang namanya adalah jangan buang-buang makanan, ya. Jadi kalau nanti nggak habis nasinya menangis gitu. Nah, beberapa saya sering dengar ya terutama pada waktu saya masih kecil, atau waktu saya masih lebih muda daripada sekarang, saya sering dengar seperti itu ya dari orang-orang tua mungkin yang menyarankan pokoknya makan harus dihabisin. Sebetulnya bukan hal yang buruk, tapi kalau kita itu punya komposisi yang makan yang nggak baik, atau dalam arti kita punya jenis-jenis makanan yang nggak baik, tentu ini menghabiskan itu juga bukan menjadi solusi yang baik. Jadi kita mesti tahu juga, meskipun kita tidak boleh buang-buang makanan, tapi memang kita perlu tahu komposisinya seperti apa supaya apa yang kita makan itu juga benar. Kalau enggak ya yang kita habiskan semua makanan-makanan quote on quote sampah tadi, junk food, itu yang membuat kita akhirnya terus-menerus menjadi obesitas. Komposisi makanannya, nah ini ya, komposisi makanannya baik secara struktur maupun fleksibilitasnya. Di Jepang itu ada yang namanya adalah Ichiju Sansai, ya, yaitu pola makan yang sangat terstruktur. Mereka punya satu nasi, ya, satu mangkuk nasi, kemudian satu sup dan 3 lauk. Tuh, ya, jadi komposisinya seperti satu nasi, satu sup, atau mungkin kadang ya supnya nggak ada, tapi selalu ada yang namanya 3 lauk, satu utama dan 2 pendamping sayuran. Itu jadi 3 lauknya itu dia satu komposisi utama, lauknya dari protein hewani atau nabati, kemudian 2 pendamping sayuran. Nah, komposisinya seperti itu, seimbang dan terkontrol, ya. Di Indonesia nasinya yang dominan itu. Jadi pola makannya itu cenderung didominasi oleh karbohidrat, ya, dalam hal ini kebanyakan nasi, ya, kalau di Indonesia dalam porsi yang besar, kemudian satu lauk utama yang kaya bumbu, ya, dan seringkali digoreng, kebanyakan seperti itu, ya. Nah, bumbu-bumbu yang rasanya kuat ini membuat biasanya juga kecenderungannya kita ingin mengimbangi rasa bumbu yang kuat ini dengan nasi. Contohnya kalau kita bilang yang paling populer Padang. Kenapa Padang nggak enak kalau nggak ada nasinya? Nah, karena bumbunya kuat sekali lah. Kalau kita makan hanya lauknya aja, tentu rasanya kayak kurang, ya. Perlu diimbangi dengan nasi. Nah, otomatis ya nasinya balapan nih sama lauknya. Nah, yang kedua adalah ukuran porsinya antara kita di Jepang dan di Indonesia. Jepang porsinya itu rata-rata lebih kecil, baik makanan yang dalam bentuk kemasan maupun yang disajikan. Yaitu biasanya di piring-piringnya kecil-kecil, mangkuknya kecil-kecil, terutama kalau coba sobat sehat pergi ke restoran Jepang, ya. Kebanyakan seperti itu, jarang yang mereka menyajikan dengan porsi besar. Ya, beda dengan di Indonesia. Kalau diberikan porsi besar, happy orangnya. Ya, budayanya kan nasi nambah itu masih dianggap suatu yang umum. Kemudian ukuran minuman
minumannya ya, baik yang kemasan maupun yang di kedai-kedai yang dijual itu rata-rata juga seringkali menyediakan porsi large atau jumbo. Kemudian yang ketiga adalah dari sayurannya sendiri. Konsumsi sayuran itu di Indonesia dianggap sebagai pelengkap. Nah, sedangkan kalau di Jepang itu sebagai prioritas. Nah, jadi di prioritas di Jepang itu paling tidak sayuran itu target sayuran hariannya adalah 350 gram. Itu cukup banyak ya kalau kita bandingkan dengan di Indonesia. Nah, sedikit cerita, kemarin nih, baru aja kemarin saya ke Tretes ya, jadi buat sobat sehat mungkin kalau tahu, Tretes itu salah satu kota di Jawa Timur yang mereka banyak menyediakan kuliner-kuliner dan lain-lain. Dan saya kemarin cari sayur itu susah banget. Ya susah banget. Kebanyakan yang disediakan apa ya, protein gitu, kemudian dan nasi atau karbohidrat yang lain. Tapi cari sayur itu memang bener-bener sulit di sana. Ya bahkan di Pujaseranya pun juga tidak menyediakan sayur. Kenapa saya juga nggak tahu. Jangan tanya saya, memang budayanya di Indonesia seperti itu. Halo Sobat Sehat, ada kabar baik nih buat Sobat Sehat yang ingin mendapatkan konten eksklusif dari SB30 Health, karena sekarang kami punya WhatsApp channel. Nah, cara joinnya bisa klik link di bawah ini dan sampai jumpa di sana. Kemudian, apalagi yang membedakan antara Indonesia dan Jepang adalah kebiasaan ngemil. Nah, ini Jepang, jangan salah, Jepang itu juga punya kebiasaan ngemil namanya oyatsu. Ya, bedanya apa dengan kebiasaan ngemil di Indonesia? Ya, kalau di Jepang itu waktunya spesifik, sekitar jam 3 sore, dan memang itu suatu hal yang memang disengaja, terjadwal dan mindful. Mindful itu memang mereka ketika makan mereka tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Ya, nah jenisnya pun cemilannya ini adalah cemilan yang rendah gula, rendah lemak, dan minim proses. Contohnya adalah wagashi. Ya, ini ada rasanya memang agak manis ya, tapi ini mereka benar-benar sumbernya jadi sumber yang baik dari kacang merah gitu ya kebanyakan. Kemudian mereka juga ini ya ada yang matcha gitu. Nah, kemudian senbei. Ya, senbei itu kerupuk beras, tapi kerupuk berasnya nggak digoreng tapi dipanggang. Kemudian buah-buahan segar, ya kalau ini rata-rata samalah seperti orang Indonesia, dan juga rumput laut ya, tentu itu yang cukup populer ya di Jepang. Beda halnya dengan di Indonesia. Indonesia itu kalau ngemil spontan ya, tapi jangan ditambahin uhui ya ini ya. Nah, waktunya kapan? Waktunya kapan saja, nggak terjadwal waktunya, itu pokoknya pengen makan gitu, ngelihat temennya makan, ngelihat temennya posting, pengen makan gitu. Nah, sifatnya spontan dan emosional ya, karena ini kebanyakan seperti itu. Pemicunya karena bosan, stres, craving dan lain-lain, dan kebanyakan ya tahu sendiri seperti apa, gorengan, jajanan pasar, keripik, kerupuk gitu ya, dan makanan-makanan yang tinggi MSG lainnya. Jadi dari budaya ngemilnya pun kita banyak disambi, ngemil sambil kerja, ngemil sambil melakukan hal-hal yang lain. Nah, ini jadi tidak mindful juga. Apalagi yang membedakan antara Jepang dan Indonesia adalah akses pilihan makanan sehatnya. Nah, tentu dalam arti kalau kita di Jepang kebanyakan ya salad segar gitu, banyaknya kita jumpai di mini market gitu. Kemudian onigiri, ikan bakar, jus sayuran itu banyak ya. Sedangkan kalau di Indonesia kebanyakan didominasi oleh makanan olahan ya, mie instan, roti manis gitu, gorengan ya, minuman kemasan yang tinggi gula dan lain-lain gitu. Nah, kemudian apalagi yang membedakan adalah budaya berjalan kaki. Tentu kalau buat sobat sehat yang sudah pernah ke Jepang tahu nih, kalau mau ke stasiun, kalau mau ke public transportation selalu harus jalan kaki dulu ya, menuju stasiun dan lain-lain. Dari antar stasiun selalu jalan kaki. Bahkan di jalan kaki di Jepang itu rata-rata minimal bisa 10.000 langkah ya setiap hari kalau kita liburan ke Jepang. Berbeda dengan di Indonesia ya, kalau di Indonesia kebanyakan naik motor. Ya minimal orang naik motor, ojek online dan lain-lain itu sangat biasa ya, bahkan mungkin sangat murah gitu dibandingkan kalau kita di Jepang transportasi umumnya. Kalau yang di ini bukan transportasi yang ini ya, kereta biasanya lebih mahal, jauh lebih mahal. Jadi untuk orang Indonesia itu mereka berjalan itu sangat kecil kesempatannya. Kebanyakan naik kendaraan pribadi atau kendaraan ojek online seperti itu yang sekarang saya kira juga sobat sehat banyak menyumpai seperti itu ya. Jadi budaya
berjalannya sangat minim. Dan yang terakhir adalah soal tekanan sosial. Ya, tekanan sosial dikatakan di Jepang itu lebih disiplin, toleransinya terhadap orang-orang yang gemuk itu lebih besar tekanan sosialnya. Jadi kalau orangnya gemuk itu seringkali dianggap wah ini kurang disiplin itu. Sedangkan kalau di Indonesia pandangan sosialnya memang lebih beragam. Sekarang ada yang juga quote on quote body shaming, tapi tidak sedikit juga yang mereka juga masih menjunjung yang namanya anak yang gemuk, anak yang subur badannya, ya itu menandakan suatu kemakmuran di suatu keluarga, lucu anak itu dan lain-lain seperti itu. Padahal kalau di Jepang, kalau anak yang tanda kemakmuran itu ditandakan oleh anak yang aktif, bukan anak yang subur, bukan anak yang gemuk. Nah, jadi itu perbedaan yang saya kira cukup signifikan ya antara di Indonesia dan di Jepang. Itu jadi tekanan sosialnya sangat berbeda. Apakah kalau kita kurus itu pasti sehat? Pertanyaannya seperti itu ya kan, dari tadi yang dibandingkan kalau di Jepang itu tingkat obesitasnya rendah, kemudian orangnya susah gemuk, kalau di Indonesia banyak gemuk. Apakah memang kalau kurus itu pasti sehat sih? Jawabannya adalah memang belum tentu. Tapi jangan lupa, saya selalu mengatakan gini, meskipun kurus ini belum tentu sehat, ya, tapi orang yang gemuk, apalagi ini levelnya bukan cuma gemuk ya, overweightnya udah sampai ke level obesitas, tentu mereka punya kemungkinan sakit yang lebih tinggi. Ya, meskipun saya selalu bilang bahwa kurus, saya punya pasien yang kurus, mereka juga secara ketika dicek lab kemudian banyak hal-hal yang memprihatinkan juga menandakan bahwa kurus itu belum tentu sehat. Belum lagi ketika orang itu gemuk sampai di level obesitas, ada beberapa faktor risiko tambahan. Contohnya misalnya merokok, ya, kemudian lingkungan tempat tinggalnya juga polusinya tinggi, kemudian ditambah lagi dengan stres psikis, kemudian ditambah lagi dengan berbagai macam faktor risiko yang lain ya. Nah, tentu ini yang menyebabkan orang makin mudah untuk mengalami berbagai macam penyakit metabolik ya, diabetes, serangan jantung, gagal ginjal, autoimun dan lain-lain. Nah, jadi gimana dok caranya supaya kalau kita mau menerapkan ya tipsnya orang-orang rahasianya orang-orang Jepang ini supaya bisa tetap kita praktekkan di Indonesia dengan situasi yang berbeda. Mungkin ada beberapa hal yang kita nggak bisa ubah ya karena ini sudah sistem ya atau budaya seperti itu. Tapi tetap kita bisa kok melakukan yang namanya tips-tips, beberapa tips ini kita praktikkan di Indonesia supaya kita selain langsing tapi juga sehat. Yang pertama adalah utamakan makanan yang utuh atau mungkin sering kita dengar dengan istilah whole food ya. Nah, jadi pilih makanan utuh dibandingkan makanan-makanan yang kemasan yang banyak diproses, sekalipun yang sekarang banyak diberikan label-label healthy, gluten free, kolesterol free, ya sugar free gitu ya. Jadi free itu seringkali dalam arti ketika kita cek komposisinya juga nggak baik-baik amat gitu. Jadi lebih baik kita pilih makanan utuh dulu ya kalau kita, apalagi kita nggak paham baca komposisi. Yang kedua adalah cari sayur dengan sengaja atau saya bilangnya intentionally ya, dengan kita sengaja. Jadi jadikan sayur sebagai prioritas, jangan cuma sebagai pelengkap atau garnish. Yang ketiga tentu adalah hindari ngemil ya. Nah, kalau memang kita benar-benar ngemil ya benar-benar di saat kita membutuhkan ya, tapi jangan kita sedikit-sedikit pengen apa ikutin. Jadi makanya emosional ya. Caranya gimana sih supaya kita itu bisa hindarin ngemil? Saya selalu berikan salah satu tipsnya adalah belajar untuk berpuasa ya. Karena dengan kita mengurangi frekuensi makan, kita juga akan keinginan untuk makan ngemil-ngemil itu pun juga pasti akan berkurang. Yang keempat adalah pilih jalan kaki dibandingkan dengan kita naik transportasi umum gitu ya. Kalau kita memang terpaksa untuk ngejar waktu ya oke lah, tapi kalau kita memang punya waktu, kita pilihlah jalan kaki, jangan males ya. Atau mungkin kita menyempatkan waktu untuk berolahraga ya, untuk orang-orang yang mungkin seperti saya aktivitas fisiknya minim ya, kalau praktek udah sampai malam, kemudian udah jarang kita melakukan aktivitas fisik jalan kaki ya, sempatkan waktu untuk berolahraga, itu sangat penting. Dan yang terakhir, last but not least adalah jangan FOMO sama promo gitu ya. Jadi jangan FOMO sama promo. Kalau kita ngikutin promo sekarang di online ataupun kita lewat marketplace maupun kita secara direct,
selalu ada promo. Ya namanya orang jualan, ya memang kan dalam arti perlu ada seperti itu gimmick-gimmicknya untuk supaya laku. Tapi kalau kita ikutin promo terus, ya akhirnya kita membeli sesuatu yang sebetulnya tidak kita perlukan dan kita mengkonsumsi udah terlanjur dibeli dok, sayang dok gitu. Nah ya itu, kalau kita FOMO dengan promo, akhirnya kita akan justru yang mengalami kerugian secara kesehatan ya. Jadi mulai dari langkah kecil ya dan konsisten itu memang adalah kunci ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat buat sobat sehat yang punya problem selama ini berat badan dan sulit sekali untuk menurunkan ya, melakukan segala macam upaya tapi habis turun ya kemudian naik lagi. Nah ini yang bisa sobat sehat praktekkan adalah rahasia orang Jepang supaya bisa tetap sehat dan langsing. Semoga tetap bermanfaat ya. Stay fit and stay healthy. See you.